ingin sih sebelum tahun 2024 ya kan? Harus sudah rapi itu Citerep, karena saya sudah pernah sampaikan dan kebetulan saya di Komisi 4. Salah satunya membidangi pariwisata. Apalagi Bogor punya moto sport and tourism. Citerep di mana saja Anda berada, sangat bagus kalau Anda mengenal pimpinan yang ada di mancanegara, bahkan yang ada di nasional. Akan lebih bagus lagi kalau Anda juga mengenal siapa pemimpin Anda, siapa wakil Anda yang ada di DPRD Kabupaten Bogor. Bersama kita sekarang Bapak Teguh Widodo yang merupakan perwakilan Citerep di DPRD Kabupaten Bogor. Selamat sore Pak Teguh Widodo. Sore. Senang sekali nih bisa ketemu wawancara lewat podcast dengan perwakilan kita di DPRD. Banyak bener yang sebenarnya mau disampaikan ke Pak Widodo nih. Dalam kurun waktu sekarang udah setahun lebih Pak ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Apa yang belum dikerjakan Pak? Yang masih ketinggalan nih untuk dipersembahkan kepada Citerep Pak? Yang dikerjakan masih sedikit. Iya. Yang belum dikerjakan masih banyak. Masih. Bahkan tidak terhitung, tidak terbilang. Karena memang permasalahannya cukup banyak, cukup unik. Kita tahu Kabupaten Bogor nih kabupaten terbesar di seluruh dunia ya. Iya. Gitu gelarnya. 6 juta lebih. 6 juta jiwa. Jadi kalau berbicara permasalahan di Citerep, permasalahan di Kabupaten Bogor, permasalahannya sangat banyak. Iya. Lalu kalau dalam waktu dekat kemarin itu ada sedikit masalah pasar. Kalau kita sih sebagai warga Citerep pengennya tuh pasar itu lebih memanusiawikan manusia. Kalau sekarang kan udah beceknya nggak hilang-hilang, terus sempitnya, kok masih dipertahankan pasar seperti itu gitu loh. Udah nggak relevan sekali kayaknya dengan pasar modern yang ada di sekeliling kita gitu. Kita di seberang Babakan Madang ada pasar modern yang begitu megah. Kok Citerep masih bertahan dengan kondisi pasarnya seperti itu? Menurut Pak Teguh gimana Pak Teguh? Iya, jadi memang kalau kita berbicara Citerep, memang tidak lepas dari pusat kota Citerep. Di mana pusat kotanya? Ya di pasar itulah salah satunya. Sebagai pusat kota, sebagai tempat berkumpulnya warga dan juga sebagai tempat perputaran roda perekonomian di Citerep khususnya dan sekitarnya. Jadi terkait dengan permasalahan pasar terutama karena kita berbicara Citerep, yang semestinya dimulai dari awal sebetulnya adalah kesadaran. Kesadaran siapa? Kesadaran semuanya. Kesadaran pemerintah juga harus sadar bahwa ada hal yang nggak beres ya. Kemudian atau ada terobosan dari anggota DPRD, pasar Citerep tahun 2024 harus bagus gitu. Ya. Ada terobosan begitu bisa mungkin. Kita inginnya sih sebelum tahun 2024 ya kan? Harus sudah rapi itu Citerep, karena saya sudah pernah sampaikan dan kebetulan saya di Komisi 4. Salah satunya membidangi pariwisata. Apalagi Bogor punya moto sport and tourism. Olahraga dan juga kunjungan wisata. Kalau mau kunjungan wisata, Citerep itu sebagai pintu masuk, ya. Iya. Pintu masuk betul. menuju
tujuan wisata Sukamakmur dan bahkan menuju Puncak juga. Artinya ketika mau menggalakkan kunjungan wisata, ya pintunya harus diperbaiki, ya kan? Gerbangnya Citerep. Jangan sampai mau berkunjung ke gerbangnya wisata, gerbangnya udah jelek, udah ngepel duluan. Gerbangnya jadi yang ini istilah baru, istilah yang perlu kita dukung nih. Citerep itu gerbangnya ke Bogor Timur ya Pak, ke Sukamakmur. Jadi kalau Bogor gerbangnya jelek, tergambar sama pengunjung nanti, wah Bogor sebelah sana juga jelek, gerbangnya aja jelek kan gitu ya. Gerbang utama setelah Jakarta, Putri kemudian Citerep. Ya. Nah, ini artinya harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, para pemegang kepentingan yang ada di Citerep ini, semuanya juga harus sadar, saling mendukung, ya kan, dan harus bekerja sama. Nggak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, nggak bisa diselesaikan oleh masyarakat atau pedagang pasar, nggak bisa, atau orang yang punya kepentingan di pasar, saya kan nggak bisa. Harus semuanya harus berangkulan, ya kan? Jadi biar cepat selesai. Tapi kalau saling melempar, saat ini kan kondisi saling melempar, kita tanggung jawab si ini, ditanggung si ini, nggak bakal selesai mau sampai puluhan tahun pun kalau caranya seperti ini. Begitu Pak. Iya. Kalau terkait tugas-tugas dewan, tugas-tugas di dewan itu kan fungsinya pengawasan kepada eksekutif. Eksekutifnya adalah bupati. Kalau tadi kita bicara sebelum acara di podcast, seberapa banyak tikus yang udah bisa dijepret atau sudah ditangkap oleh anggota dewan terkait fungsinya sebagai pengawasan. Oh, sudah terbukti ada pelanggaran, penyelewengan kah, atau hal yang tidak semestinya kah terjadi, ketemu sama anggota dewan lantas ditinjak lanjuti. Apa sudah berapa banyak temuan-temuan kayak gitu Pak? Kalau suruh nangkap tikus, yang nangkap sama tikusnya banyak kan tikusnya. Paling nggak ada 1-2 yang bisa ketangkep Pak. Nanti kayak istilah itu ya kan, kucing takut sama tikus ya kan. Karena tikusnya kelewat serem ya kan. Banyak ya, semoga nggak terjadi lah yang kayak begitu ya kan, karena kita juga punya aparat penegak hukum ya kan. Kita sudah punya aturan yang jelas ya kan. Yang sampai aturan penegak hukum kalah ya kan. Atau misalkan aturannya jadi tumpul, itu nggak boleh. Dan betul tadi fungsi dewan ya, pengawasan termasuk bagaimana mengawasi fungsi peraturan daerah yang sudah ada. Jadi aturan daerahnya di mana ya? Ya kita kalau tumpul kita pertajam lagi ya kan. Kalau ada yang misalkan malu-malu atau takut-takut, kita semangati bahwa Anda itu, terutama buat para penegak hukum, bergerak atau bertindak berdasarkan aturan yang sudah ada. Jadi jangan sampai kita udah hujan, kan ada payung ya kan, ada payung hukum. Jangan sampai tidak mau bergerak lantaran alasannya dibuat-buat, padahal sudah ada. Kalau payung berarti sudah ada payung hukumnya. Itu yang harus menjadi pegangan kita bersama ya kan. Jadi itu salah satu fungsi dewan, itu fungsi pengawasan itu. Di situ mengawasi sejauh mana sebetulnya aturan yang sudah dibikin oleh dewan itu tingkat ketajamannya seperti apa gitu Pak. Pernah ketahuan apa oknum yang menyelewengkan aturan? Pernah ketemu nggak itu Pak yang begitu Pak? Oknum-oknum yang ya perlu dikasih ganjaran nih kalau nggak sesuai aturan atau memanfaatkan jabatan, kan trennya kejahatan seperti itu. Iya ya, ketemu ada kita sih tahu ya. Yeah. Ada yang pernah ditindaklanjuti ya Pak? Di forum ini ada. Tapi ada ya, semoga dengan kita ngobrol begini sadar sendirilah ya kan, semoga begitu Pak. Sebelum kita sentil lah sudah sadar sendirilah. Karena kalau sebagai masyarakat tahunya kan anggota dewan itu pengawas, ketika ada yang melenceng pengawas yang meluruskan gitu kan. Jadi artinya kalau wasit lah
yang mengatur tata aturan perjalanan menjalankan kabupaten ini kan. Lalu kembali lagi ke masalah potensi Citeureup, Pak. Citeureup itu potensinya sebegitu besar. Banyak. Sejak zaman Rahmat Yassin pernah kita usulkan suatu gelanggang olahraga untuk mengakomodir apa hiruk pikuk kegiatan kepemudaan, masukkan di gelanggang olahraga sana. Kira-kira bisa nggak sih Pak gelanggang olahraga itu bisa dibangun di Citeureup? Iya, gelanggang olahraga termasuk GOM ya. Iya. Beberapa kali reses dan musrebang sudah sering diusulkan. Tapi tahun kemarin ternyata kita cek tidak ada lagi, ya kan? Hilang, ya kan? Kegeser. Tapi pernah ada Pak ya? Pernah, ya kan? Diusulkan, bukan pernah ada lagi, sering diusulkan setiap tahun, ya kan? Sampai jadi penyambung lidah itu kita Dewan kadang malu ya. Ini kita sudah sering mengusulkan kenapa tergeser ya. Kita kemarin berhusnuzon aja, oh mungkin karena COVID ya kan, kemudian tergeser. Tapi mengusulkan itu kan bagian dari salah satu perjuangan, tidak boleh bosan ya. Hari ini belum deal ya diusulkan. Karena ya kalau saya kan fungsinya penyambung lidah, bukan eksekutor ya kan? Menyambungkan lidah terus tidak boleh bosan ya kan. Apa sekedar untuk mengusulkan keinginan punya GOR aja warga Citeureup perlu berbondong-bondong menyampaikan permintaan ke kantor bupati tolong bikin GOR untuk warga Citeureup. Iya, kalau untuk dana Indosemen ada. Apa yang nggak ada sih di Citeureup sebagai sekedar untuk membangun GOR? Kok sepertinya alot betul ya? Mungkin tentang GOR ini salah satunya pernah kita sampaikan, salah satunya adalah adanya kesiapan lahan, fasos-fasum, terutama lahan yang milik pemerintah daerah. Karena setahu saya mengusulkan pembangunan gedung itu lebih mudah daripada mengusulkan pengadaan lahan. Nah, ini yang biasanya sulit. Biasanya kalau lahannya sudah ada, disiapkan, keabsahannya ada, legalitasnya ada, itu lahan memang milik pemerintah daerah atau lahan milik desa yang akan dihibahkan, saya yakin akan lebih mudah. Nah, permasalahannya sekarang di mana? Warga Citeureup ada komitmen dari Pak Teguh Widodo bahwa ada fasos-fasum. Sebetulnya bukan hanya GOR saja, Citeureup juga butuh GOR, SMK, SMA juga masih kurang. Apalagi SMK pernah kita sampaikan juga. Citeureup itu ada 4 desa yang menjadi pusat industri rumah tangga. Ada Gunung Sari, Talikolot, Sukahati, Pasir Mukti. Itu kan daerah industri yang sudah turun-temurun, yang nanti keturunan kita itu tidak boleh hilang, jangan sampai nanti tinggal sejarahnya. Makanya salah satunya perlu dibangunnya sekolah menengah kejuruan yang bisa menaungi, skill dilatih ya kan, dengan keterampilan yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, harapannya di situ. Jadi sebenarnya banyak yang kepengen kita usulkan, tapi tadi kembali lagi ketika kita usulkan ke dinas, Pak, apakah lahannya sudah siap? Nah, itu yang kita perlu duduk bareng dengan para kepala desa, dengan Pak Camat, dengan pemerintahan. Di mana sih sebetulnya lahan-lahan milik pemerintah daerah yang ada di Citeureup ini? Ada nggak? Kalau ada, di mana sekarang? Siapa yang memakai? Ya kan? Statusnya seperti apa? Jadi jangan sampai yang tadinya ada tidak ada, kemudian perlahan-lahan hilang. Akhirnya kemudian ya tinggal kita gigit jari saja. Ini yang menjadi perjuangan kita bersama. Makanya di forum ini yang sangat baik ini ya kita sampaikan, kalau ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, yang bisa dihibahkan, silakan didaftarkan. Baik itu untuk SMP, tambahan SMP, untuk SMK, untuk gelanggang olahraga. Ada satu di
Bojong ya kan, di KMP, lapangan KONI ya, lapangan KONI. Tempatnya nggak strategis, itu di jalan mati, jalan buntu. Kemudian yang berikutnya juga mengetuk ya, para dunia usaha. Ya kan? Di Citerep itu pabrik banyak, ya. Betul. Perusahaan besar ada, ya kan? Nah, cobalah kemudian untuk kemudian dipikirkan bersama perusahaan-perusahaan yang punya lahan, silahkan dihibahkan untuk kepentingan masyarakat Citerep, agar ya masyarakat Citerep betul-betul seperti motonya Citerep diharap, ya kan? Citerep betul-betul maju. Citerep diharap. Bukan hanya Citerep diharap, tapi sambil gigit jari, itu kan memprihatinkan ya. Iya. Itu juga makanya saya juga mengaitkan masalah GOR, karena GOR itu adalah media untuk berkumpul, mengembangkan potensi pemuda. Tanpa adanya GOR, jangan berharaplah banyak kemajuan yang pesat untuk, karena ya itu salah satu tolok ukurnya GOR untuk menaungi perkembangan kreativitas anak muda. Jadi anak muda tuh tahun-tahun sekarang ini harus dianggap penting untuk dimajukan. Oh, betul, setuju sekali, karena jangan sampai generasi ke depan itu makin melemah. Betul. Apalagi kita lihat itu kalau di rumah ya kan, nah ini nih, jangan sampai lapangannya berubah menjadi sempit kayak begini. Jadi jangan sampai karena nggak ada lapangan, mainnya di lapangan online ya kan, di game online ya kan. Ini mengancam ya masa depan pemuda, kreativitas. Kalau di HP bagaimana kreativitasnya, terus kemudian bagaimana hubungan sosialnya dengan yang lain nih. Nah, saya setuju ketika ada GOR, bisa latihan sportivitas di situ, latihan skillnya ada di situ, kemudian latihan bersosialnya ada di situ karena sebagai tempat berkumpul ya kan. Tapi kalau nggak ada ya baliknya ke sini lagi, asik ya kan. Nah, begitu. Terakhir Pak Teguh, karena kita juga ngobrol nggak pengen terlalu banyak mengganggu waktu Pak Teguh, ajakan himbauan untuk warga Citerep, terutama kalangan muda nih Pak, jangan sampai menunggu. Ada statement apa mengajak pemuda itu jangan sampai lelah bergerak Pak. Iya, buat teman-teman generasi muda di Citerep, yang pertama harus punya idealisme sebagai anak muda. Jangan terbawa arus orang tua yang nggak bener ya kan. Pemuda harus punya idealisme, harus dipegang, itu nomor satu. Ideal itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sudah ada aturannya, ya itulah aturannya. Nah, itu namanya ideal, dan itu prinsip idealisme harus kita pegang. Kemudian yang berikutnya, teruslah berkarya, berkreasi ya. Walaupun penuh keterbatasan, walaupun tadi sampaikan sama Pak Gesni ya, lapangan belum ada, GOR belum ada, walaupun itu belum ada, jangan sampai kemudian menurunkan semangat mau berkreativitas alasannya fasilitasnya nggak ada ya kan? Justru saya optimis ketika keterbatasan sarana prasarana, terus kemudian pemuda ini terus mendobrak dan ingin terus berkreasi, saya yakin justru kreativitasnya akan menjadi kreativitas yang luar biasa, dan itu akan menjadi sejarah. Walaupun saya penuh keterbatasan, saya tetap bisa berkarya, saya tetap bisa berkreativitas. Walaupun kita juga harus tetap memperjuangkan sarana dan prasarana, karena itu menjadi hak ya. Hak ya Pak. Hak ya, hak anak-anak muda, dan menjadi kewajiban para pemegang. Kalau hak anak muda berhak menuntut tuh. Berhak menuntut. Kita tuntut kan. Dan kebijakan buat pemerintah itu menjadi kewajiban. Jadi haknya anak muda menjadi kewajiban pemerintah, termasuk saya juga nih. Wajib untuk memperjuangkan kepentingan anak-anak muda, wabil khusus di Citerep. Ya, terima kasih Pak Teguh Widodo
anggota DPRD dari fraksi PKS yang merupakan satu-satunya perwakilan dari Citerep yang duduk sebagai wakil Kecamatan Citerep. Semoga kita semakin bisa bersinergi bersama Pak Teguh Widodo dalam kaitannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, dan semakin banyak harapan-harapan warga masyarakat Citerep dan juga pemuda untuk bisa tersalurkan dan diwujudkan. Demikian obrol-obrol kita dengan Pak Teguh Widodo. Sampai ketemu bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh di Kabupaten Bogor dan Kecamatan Citerep. Tonton terus channel kita Citerepedia, selalu ada